Menyampaikan bahwasanya ini telah terjadi kejahatan administratif ya di pemilihan Muskot PMI. Jadi saya sebenarnya awalnya ini didukung gitu untuk kemudian melakukan pembenahan atau perubahan di PMI. Kenapa? Karena memang selama ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, apalagi beberapa PMI kecamatan itu menginginkan penyegaran karena Ibu Ade Rosi ini sudah 3 periode, sekarang 4 periode. Dibayangkan, jadi 4 periode, dan teman-teman tahu sendiri bagaimana persoalannya di bawah seperti PMI di kecamatan yang kurang diperhatikan, relawan juga kurang diperhatikan. Nah, dan saya tidak ingin kemudian PMI yang harusnya bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat ini bisa betul-betul terjadi begitu, karena mitra dari pemerintahan Kota Serang nanti ke depan. Nah, tapi dalam proses perjalanannya ketika kemudian saya menanyakan kabar terkait Muskot ini cenderung ditutupi. Ini luar biasa, jadi cenderung ditutupi. Akhirnya kemudian kita tahu H-1, nah sehingga kemudian kita melakukan konsolidasi. Nah, sehingga pas malam kemudian kita mendaftar itu sesuai dengan apa yang menjadi ADART. Tapi memang dari awal ini memang sudah ada indikasi menjegal. Indikasi menjegal siapapun itu gitu ya, karena ingin aklamasi lagi begitu. Nah, apa ini indikasinya? Yang pertama, ketika disodorkan persyaratannya, ada beberapa persyaratan yang itu tidak ada di ADRT. Jadi dimasukkan begitu supaya orang nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Tapi akhirnya kemudian kita sudah mulai ini kan. Nah, akhirnya alhamdulillah pada malam itu kita daftar dengan 3 dukungan begitu, dan karena memang kan cukup 2 aja persyaratannya. Nah, sampai kemudian kita tanya ini seperti apa nih gitu ya. Udah diterima, nah sudah diterima, ada surat terimanya lengkap begitu. Nah, tapi akhirnya begitu ya teman-teman semua ya, pas Muskot ini begitu, nah itu dipermasalahkan terkait tentang tidak berkop gitu. Nah, padahal itu sudah ditandatangani langsung ketuanya, bermaterai, bercap begitu. Jadi ini nanti akan kita coba persoalkan juga gitu ya, karena ini apa namanya bukan pidana, perdata nih ya kalau masuk ini. Nah, itu teman-teman semua. Nah, itu akhirnya kemudian sampai terjadi dinamika, kita tidak bisa mengakses, kita tidak masuk. Nah, ini yang paling menarik begitu nih ya teman-teman semua. Jadi emang benar-benar ditutup begitu. Jadi para peserta, nah ada beberapa yang melaporkan diintimidasi begitu. Kemudian ada beberapa juga yang melaporkan bahwasanya begitu Pak, tidak boleh mengaktifkan handphone, tidak boleh bertemu dan segala macam. Nah, ini memang indikasi penjagalan itu sudah sangat kuat. Nah, sehingga ini yang kemudian pesan saya adalah jangan sampai terjadi lagi gitu pergantian pemimpin organisasi gitu ya. Nah, dilakukan secara tidak sehat gitu. Jadi ya penjagalan dan segala macam. Kenapa? Karena Kota Serang ini kan ya harus demokratis begitu. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan coba bawa begitu. Nah, ini nanti kita akan rangkum semuanya, dan kita akan siapkan juga beberapa pengacara, dan paling penting kita akan bawa ke tingkat pusat begitu. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu catatan begitu ya, bahwasanya saya bersama dengan teman-teman semua ingin membawa perubahan di PMI Kota Serang begitu. Nah, kalau terkait masalahnya ya silakan dari teman-teman seperti apa. Nah, ini yang akan kita ini. Perubahan yang seperti apa yang mau dari Pertama, teman-teman semua ya, Kota Serang ini nggak ada UDD, unit donor darah begitu ya, teman-teman semua. Kenapa? Ya, bayangkan sudah 3 periode nih ya, nggak kebangun-bangun begitu. Ya, ini periode yang keempat berarti ya. Berarti bayangkan 4 periode. Nah, ini yang kemudian itu. Yang kedua adalah ini perhatian, kesejahteraan ya di tingkatan kecamatan itu nggak terjadi teman-teman semua. Makanya nih, kenapa kemudian saya termotivasi, karena memang ini aspirasi dari teman-teman PMI di kecamatan, relawan itu supaya ada perubahan. Makanya kemarin saya sudah sampaikan bahwa ya oke lah, kita akan perbaiki beberapa program, juga saya sudah sampaikan juga itu. Insya Allah nanti ke depan ketika dana hibah itu ada 20% cukuplah untuk pengurus gitu, 80% turun ke bawah untuk PMI kecamatan gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan perubahan. Jadi mulai dari pemanfaatan hibahnya, kemudian perhatiannya, bahkan saya ke depan kita harus berikan apresiasi nih terhadap relawannya. Apa apresiasinya? Ya kita di Pemkot ini banyak program-program yang memang bisa diakses gitu kan. Artinya, nah teman-teman relawan gitu ya, apalagi yang kemudian dia pengurus di PMI kecamatan, itu kita harus dikasih privilege. Nah, ini perubahan sebenarnya akan kita bawa. Tapi lagi-lagi ini memang sudah dijegal begitu ya. Jadi memang sudah disetting di agenda, karena memang panitianya dari sana begitu kan. Aturannya mereka buat sendiri, tapi memang kita sudah mengantongi bukti-bukti. Mulai dari ada persyaratan yang di luar di luar ada ART ditambah-tambahin begitu. Kemudian mempersalahkan sifatnya administrasi yang tidak esensial. Jadi ini indikasi kalau bahasa kita indikasi penjagalan itu terasa jelas, dan
harusnya ini menjadi pembelajaran di Kota Serang, jangan ada lagi peralihan organisasi yang seperti ini, karena ini tidak sehat, sehingga organisasinya ya bakal jalan di tempat begitu. Nah, alhamdulillah sih saya bersama dengan Pak Edi juga nih yang terus mengawal untuk perubahan di PMI Kota Serang, kemudian dan teman-teman dari ketua PMI kecamatan yang kemarin secara resmi memberikan surat dukungan kepada saya begitu. Ya, di voting begitu. Ya kan ya, alasannya adalah apa namanya itu? Kop surat begitu kan ya. Padahal di situ udah jelas ya ada secara administratif ada materi dan kemudian cap begitu. Itu udah resmi begitu. Nah, ini di voting begitu kan. Ini diterima atau tidak begitu. Nah, kemudian ada yang abstain kan berarti kan memang ini ada yang memang benar-benar mendukung. Ya jelas ya timnya sana menolak. Sebenarnya walaupun satu pun yang mendukung, ini kan harusnya menjadi catatan. Tidak boleh kemudian langsung mengklaim bahwasanya akhirnya kemudian tidak ada alternatif lain, makanya aklamasi. Nah, ini yang menjadi catatan. Tapi kalau lihat di komposisi kan mereka juga belum 50% gitu. Iya dong, kan yang absen 3, absen berapa? Absen 3. Absen 3, yang ya 1 ya. Kemudian mereka yang menolak 4 begitu. Ya kan imbang tuh kan? Iya. Nggak lebih dari 50% kan ya. Artinya ini juga tidak kemudian jadi dasar aklamasi. Susah sebenarnya memang karena dari awal sudah ada niat, kemudian niat untuk menjegal, niat untuk tidak bisa istilahnya orang lain kemudian bisa berkontribusi, ya sulit. Ya, jadi saya ingatkan, ini memang sudah diniatkan dari awal, mulai dari informasinya tertutup, peraturannya dibuat-buat, mencari alasan, sampai kemudian terakhir ya tadi yang simple ini nggak kemudian diinikan. Jadi belum bertanding ini teman-teman semua nih ya. Saya ini belum bertanding dia. Udah dijegal dulu, udah KO di